Rahayu, para kadang kita kembali pada tayangan YouTube Jakarta Lead. Kali ini memasuki episode yang ke-42. Tidak terasa kita mencoba untuk belajar bersama-sama mengenai kawruh-kawruh rohani yang sesungguhnya itu selalu terjadi dalam kehidupan kita semua. Namun begitu, kadang karena kesibukan kita semua sehingga mungkin untuk mempelajari lebih jauh tentang keadaan diri kita sendiri mungkin juga banyak halangan dan rintangan. Namun saya sangat bahagia para kadang sudah setia untuk mencoba nyimak apa yang saya sampaikan. Semoga ini menjadi tambahan kawruh panjenengan semua dalam rangka untuk menggapai tujuan panjenengan ngrembakake, merimbunkan, menyuburkan rohani panjenengan sehingga panjenengan bisa mengalami kerinduan kepada Allah, kepada Gusti itu dengan sangat-sangat luar biasa. Berkadang pada tayangan yang ke-42 ini masih sama dan tentunya pembahasan mengenai Roh Sukmo ini sangat-sangat panjang. Banyak sekali peristiwa-peristiwa yang sudah para kadang ketahui, peristiwa yang panjenengan kenali terkait dengan peristiwa Roh Sukmo. Kali ini pun kita masih membahas dengan tema yang sama mengenai Roh Sukmo dalam peristiwa Mikrat. Para kadang kinasih, tentunya para kadang pernah mendengar apa itu Mikrat. Seringkali kita mendengar, membaca di dalam kitab-kitab tuntunan tentang tokoh-tokoh idola rohani kita itu yang bisa mengalami peristiwa Mikrat. Ya, terkadang Mikrat sendiri itu adalah peristiwa yang dialami terutama kepada manusia-manusia pilihan, manusia-manusia yang sungguh-sungguh dipilih, manusia-manusia yang sungguh-sungguh direncanakan Allah untuk menjadi kepanjangan tangan membawa misi-misi penyelamatan umat manusia. Maka disinilah tentu saja siapapun manusia yang telah dianugerahi dengan hal tersebut, tentu saja apapun yang ada di dalam dirinya semuanya itu harus suci dan bersih. Nah, manusia jadi bisa memperjuangkan keadaan rohaninya, mencoba untuk menjaga, merawat dan melindungi supaya keadaan rohani kita itu bisa suci murni, bisa suci putih bersih keadaan rohani kita. Tentu saja masih bisa diupayakan, tetapi hal yang membedakan adalah keputusan dan kebijakan Allah sendiri yang diberikan kepada umat manusia yang dipilih tersebut untuk menerima karomah, untuk menerima sesuatu yang tidak bisa dijalani oleh manusia manapun juga, walaupun telah mengupayakan, walaupun telah memperjuangkan supaya kehidupan rohaninya itu sungguh-sungguh sangat bersih. Maka disinilah yang membedakan bagi kita semua saat kita mencoba memahami apakah orang yang mencoba untuk menjadi baik, kehidupan rohaninya suci, maka dengan serta-merta
orang tersebut bisa mikrat? Tentu saja tidak bisa Para Kadang, karena peristiwa ini adalah peristiwa yang memang sudah direncanakan, peristiwa yang hanya tinggal menunggu pengenapan. Nah, kita sebagai manusia yang biasa-biasa saja, walaupun kita diberi kesempatan untuk memurnikan diri kita, tetapi kalau kita tidak dikaruniai, kalau kita tidak direncanakan menjadi bagian dari peristiwa mikrat tersebut, tentu saja kita juga tidak akan pernah bisa. Namun Para Kadang, bukan berarti kita bisa nyawiji dengan Gusti, bisa sampai kepada Gusti dan manunggal dadi siji dengan Gusti, harus dengan lampah mikrat. Jadi Gusti telah memberikan peran, Gusti telah memberikan cara-cara yang lain, di mana kita yang menjalani kehidupan biasa kita yang sesuai dengan kodrat kita pun kita sangat-sangat bisa manunggal dadi siji dengan Gusti. Tentu saja semuanya itu karena kasih-Nya yang begitu dalam dan luar biasa, yang tidak pernah lekang dimakan zaman. Para Kadang, mikrat ini peristiwa yang tidak bisa dipelajari oleh manusia. Jadi peristiwa yang memang begitu saja manusia itu sudah tersambung dengan Allah secara pribadi untuk melakukan tugas dan perutusan. Maka sepandai-pandainya manusia di dalam intelektualitas, di dalam laku rohani, tentu saja kalau tidak direncanakan untuk bisa menjalani, untuk bisa masuk ke dalam lampah mikrat ini, tentu saja manusia juga tidak akan pernah berhasil. Nah, jadi lebih sederhananya Para Kadang, jadi lampah mikrat ini tidak bisa kita pelajari, tidak bisa kita definisikan secara jelas supaya kita bisa mengetahui cara-cara supaya kita bisa menjalankan lampah dan laku tersebut, karena ini sungguh-sungguh rahasia ilahi yang kita tentu saja tidak sepantasnya untuk mengetahui. Tetapi saat kita sebagai umat manusia yang sungguh-sungguh mengenali iman kita dengan baik, peristiwa ini adalah peristiwa anugerah, di mana orang lain yang diberikan kesempatan, tokoh suci lain diberikan kesempatan untuk mikrat, kita pun ikut merasakan sukacita dan bahagia. Begitulah kasih Gusti itu yang jinangkung semuanya, sehingga kita tetap diberikan berkat yang sama dengan peran-peran kita masing-masing. Begitu Para Kadang gambaran awalnya mengenai mikrat. Jadi mikrat ini Para Kadang, kalau panjenengan pernah membaca, mendengarkan cerita mengenai kitab-kitab tuntunan, di mana manusia pilihan Gusti ini bisa menjalani suatu peristiwa di mana tubuhnya secara fisik itu bisa terangkat ke suatu tempat. Nah, terangkat ke suatu tempat ini, tempatnya jelas kita sebagai manusia tidak tahu sesungguhnya letaknya di mana, posisinya di mana letak dan lokasi di sana itu keadaannya seperti apa. Sungguh kita sampai sekarang tidak mengetahui secara jelas. Tetapi dengan iman kita, dengan kemapanan iman kita, tentu saja kita bisa merasakan bagaimana Allah itu telah menyiapkan segala sesuatunya untuk semua ciptaan yang dikasihinya. Maka saat manusia itu diberi anugerah untuk bisa mikrat, naik secara utuh wujud wadak, dan wujud wadak raga ini terangkat ke atas lalu lama-lama menghilang, maka di dalam tataran kehidupan di dalam jagat halit bisa dimaknai orang yang sudah mikrat itu berpindah ke suatu tempat, di mana tempat tersebut adalah tempat yang sungguh-sungguh disediakan Allah, sungguh-sungguh disediakan bagi umat yang dikasihinya,
untuk menyiapkan segala sesuatu supaya peristiwa kelanjutan dari proses penciptaan ini tetap berlangsung. Nah, maka di sanalah, di tempat yang sudah disediakan inilah, orang yang mekrat ini bersemayam, dan keadaannya seperti apa kita hanya bisa membayangkan dengan iman kita. Nah, sekali lagi para kadang, mekrat ini adalah peristiwa di mana seseorang atau manusia itu bisa terangkat naik ke atas lalu lama-lama menghilang. Artinya di dalam kehidupan jagat kasunyatan kita, setelah orang itu melakukan peristiwa mekrat, tentu saja kita semua dengan manusia yang sewajarnya sudah tidak bisa melihat lagi. Tetapi dengan kuasa Allah, dengan kuasa Gusti, manusia yang diberi anugerah tersebut tentu saja masih bisa berinteraksi dengan kita semua dengan wujud yang berbeda. Maka semua peristiwa ini harus disyukuri di dalam kehidupan kita. Ternyata Gusti itu memberikan anugerah yang luar biasa. Demi apa? Demi menyelamatkan kita semua. Nah, maka kita sebagai manusia, kita yang telah lama membangun keimanan kita, kita yang telah lama merindukan Gusti, di dalam jagat alit ada saran yang mungkin bisa dipakai para kadang. Maka jangan membayangkan, jangan menghendaki dengan ambisi untuk bisa menjadi manusia-manusia yang tentu saja tidak seperti manusia sewajarnya. Kita menghendaki sesuatu hanya dengan keinginan kita sendiri, kita menghendaki sesuatu kemampuan kita lebih daripada yang lain, padahal kita sendiri tidak diperankan di dalam peristiwa tersebut untuk melakukan dan untuk menjadi kepanjangan tangan Allah sendiri. Maka jagat alit menyarankan jauhilah kehendak, jauhilah ambisi, jauhilah keinginan untuk mencoba mempelajari hal-hal yang memang bukan ranah kita dan bukan menjadi kodrat kita. Maka kehidupan kita di dalam jagat alit akan semeleh, akan tenang, kita akan konsentrasi membangun rohani kita dengan apa adanya. Nah, maka akan sangat berarti saat kita hanya mengenali diri kita sendiri dengan keterbatasan kita, tetapi kita mampu mensyukurinya dengan baik. Nah, jadi para kadang mempunyai keinginan, mempunyai kehendak, mempunyai ambisi untuk melebihi dari batasan-batasan diri kita ini adalah sesuatu yang juga bisa dikategorikan dengan pamrih. Maka jauhilah hal tersebut supaya hidup kita itu bersih dari sampah-sampah rohani dan kita bisa menjalankan laku dharma dalam kehidupan ini untuk hamemayu hayuing buwono, menjadikan semua kehidupan makhluk ini bisa mengalami kebahagiaan. Demikian para kadang yang bisa saya sampaikan. Semoga kawruh mengenai mekrat ini bisa menjadi menambah rasa tresno, bisa menambah kerinduan panjenengan semua dalam rangka panjenengan sungguh-sungguh menembah, manekung dan maneges terhadap Gusti. Matur nuwun, kita akan berjumpa lagi pada pembahasan-pembahasan yang lain. Rahayu.